Bab 2421. Pria tua menyeramkan. Sambil menatap ruang penuh warna itu, King Fengli menarik napas tajam, merasa seolah-olah mereka telah tiba di era kekacauan. Semua yang mereka lihat di sini menyeramkan dan mengerikan. Mereka belum pernah melihat makhluk dan darah seperti itu sebelumnya. Di sampingnya, wajah menawan Dewa Iblis Bangau Putih tampak tertegun dan gelisah. Mereka adalah para master yang kuat di jagat para kultivator dan bahkan pernah bertemu dengan raja-raja abadi. Tetapi sekarang, apa yang mereka lihat di ruang misterius ini melampaui imajinasi mereka. Kejutan sekali. Aku berada di tempat ini lagi. Tiba-tiba, sebuah suara misterius terdengar di benak Li Qingshan. Mendengar suara itu, Li Qingfeng merasa senang dan sedikit kegembiraan terpancar di matanya. Itu adalah suara jiwa naga api. Dia sangat menghormati jiwa naga api, karena dia tahu bahwa naga itu adalah salah satu naga dewa yang paling kuat di dunia dan berasal dari era kekacauan alam semesta sebagai naga dewa yang mengendalikan api dunia. Meskipun tubuh fisik naga api hancur, jiwanya masih mengetahui masa lalu dan masa depan. Dengan penuh semangat, Li Qingfeng bertanya, "Senior naga api, apakah kamu tahu tempat ini? Apakah ini ruang 5 dimensi yang tidak diketahui?" Jiwa naga api berkata dalam benak Li Qingfeng, "Ini bukan ruang 5 dimensi. Kau telah memasuki bagian dalam ular terbang." "Apa? Kita berada di perut ular terbang, yang berarti kita telah ditelan oleh ular terbang, kan?" Li Qingfeng tercengang. Dia mengira mereka berada di ruang 5 dimensi yang legendaris dan karena itu dia terkejut saat mengetahui bahwa mereka sebenarnya berada di dalam tubuh ular terbang, sebuah tempat misterius. Jiwa naga api terus mengirimkan pesan kepadanya, "Si kecil, kau harus berhati-hati." Perut ular terbang menyembunyikan bahaya besar karena telah memurnikan jiwa dan tubuh kedua yang setara dengan doppelganger manusia yang dapat dengan mudah membunuhmu. Sambil mengangguk, King Fengli berterima kasih kepada jiwa naga api dan menceritakan kepada Bangau Putih Iblis Abadi apa yang baru saja didengarnya. Mendengar kata-katanya, White Crane Demon Immortal tercengang karena dia tidak pernah membayangkan mereka akan ditelan ke dalam tubuh ular terbang. Perut ular terbang itu begitu besar sehingga mereka tidak bisa melihat ujungnya. Tumpukan tulang-tulang putih berserakan di mana-mana, dan banyak di antaranya milik para penguasa alam raja abadi atau binatang buas yang kacau. King Fengli bahkan melihat seekor naga sungguhan tak jauh dari mereka, seekor naga muda yang panjangnya ratusan meter dengan sisik naga hitam. Sisik naga itu memancarkan kilauan besi dan baja yang menyilaukan. Naga hitam berdarah murni telah dimakan oleh ular terbang di era kekacauan alam semesta sementara banyak raja abadi juga dimakan dan dimurnikan oleh ular terbang, yang menjelaskan kekuatan besar dan kengerian ular terbang. Terkejut, Dewa Iblis Bangau Putih bertanya kepada Li Qingfeng, "Jika itu memang perut ular terbang, ia bisa langsung memurnikan kita dengan kemampuan binatang dewanya. Kenapa kita masih di sini?" King Fengli berpikir sejenak dan berkata, "Jika tebakanku benar, ular terbang pasti terluka parah di era kekacauan alam semesta. Kau tahu, dalam perang yang kacau itu, bahkan naga hijau, kunrok, burung vermilion, kura-kura hitam, dan merak pun lenyap dari alam semesta. Sebagai salah satu makhluk dewa, ular terbang pasti juga terluka parah dan beruntung ia selamat. Ia pasti belum pulih dari luka parahnya dan karenanya membutuhkan sejumlah besar energi untuk mengisi kembali energi yang telah hilang. Sebagai sebuah enclave, gurun alam semesta tak terlihat oleh gerbang dunia manusia, dunia iblis, dan dunia iblis. Dengan ramuan roh alami terbaik, ia memikat para pembudidaya diri manusia ke sini, sehingga ular terbang dapat menelan mereka." Analisis King Fengli benar dan White Crane Demon Immortal mengangguk setuju. Mereka terus mencari beberapa petunjuk di ruang berwarna-warni itu, tetapi yang dapat mereka lihat hanyalah tulang-tulang putih dan sungai yang mengalir. Mereka mencari dalam waktu lama dan tidak menemukan jalan atau jalan keluar, karena tidak melihat ujungnya, mereka merasa pusing. Pada akhirnya, mereka menghabiskan banyak tenaga fisik tetapi tidak dapat menemukan makanan di sini. Sebagai pembudidaya mandiri, mereka tidak membutuhkan makanan, tetapi mereka harus mengisi kembali energi alami dalam tubuh mereka. Energi alam di sini adalah energi berwarna-warni tetapi mereka tidak dapat menyerapnya karena mereka belum mengolah teknik kultivasi yang kacau. Batuk, batuk. Tiba-tiba, dari belakang mereka terdengar suara batuk pelan. Mendengar suara itu, raut wajah King Fengli dan White Crane Demon Immortal berubah. Mereka telah mengamati sekeliling dengan energi roh dan tidak menemukan apapun di dalamnya. Dari mana suara-suara itu berasal? King Fengli tiba-tiba menoleh dan melihat seorang pria tua berdiri di belakangnya. Dengan rambut putih dan kumis putih, wajah dan tubuh lelaki tua itu tampak layu dimakan usia dan ada lubang di tempat jantungnya seolah-olah jantungnya telah dimakan sesuatu. Namun, dia masih hidup. Mata lelaki tua itu memancarkan cahaya keemasan yang cemerlang dan di matanya, mereka melihat bintang-bintang dan bulan mati, waktu dan ruang hancur dan daratan tenggelam. Di tangannya,
Lelaki tua itu memegang tongkat jalan berwarna putih yang memancarkan cahaya keemasan menyilaukan bagaikan kristal, disertai erangan naga suci yang keluar darinya. Ekspresi wajah King Fengli berubah seketika sejak dia menemukan bahwa tongkat jalan putih itu terbuat dari tulang naga. Dia sendiri memiliki tulang naga di jari telunjuk kanannya dan itulah sebabnya dia secara naluriah peka terhadap kekuatan tulang naga. Fakta bahwa lelaki tua itu menggunakan tongkat yang terbuat dari tulang naga menunjukkan bahwa dia adalah sosok yang maha kuasa dengan latar belakang yang mengagumkan. Sambil mengangkat alis putihnya, lelaki tua itu tersenyum pada Li Qingfeng dan Dewa Iblis Bangau Putih dan bertanya, "Kalian sedang mencari makanan?" Ekspresi wajah menawan White Crane Demon Immortal sedikit berubah, dan kaki kanannya melangkah mundur, sementara ia menjawab dengan suara rendah, "Ya, senior." "Kenapa kau di sini?" Sambil tersenyum, lelaki tua itu berkata, "Aku sudah lama tidak makan dan aku juga kelaparan." Meskipun lelaki tua itu tersenyum, kata-kata yang diucapkannya mengandung niat membunuh yang begitu dingin sehingga membuat siapapun yang mendengarnya ketakutan dan terkejut. Sambil gemetar, Iblis Bangau Putih Abadi berkata dengan ngeri, "Apa katamu? Kau ingin memakan kami?" Sambil mengangguk, lelaki tua itu berkata, "Gadis kecil, kamu lembut dan halus, kamu pasti sangat lezat." Bab 2422. Klon Ular Terbang. Mendengar lelaki tua itu ingin memakannya, Iblis Bangau Putih Abadi pun ketakutan. Mereka semua manusia, jadi mengapa dia ingin memakannya? Wajah King Fengli juga sedikit berubah, dan kaki kanannya melangkah mundur tanpa sadar, merasakan bulu-bulu halus di sekujur tubuhnya menggigil. Ia sama sekali tidak menyadari bagaimana lelaki tua itu muncul. Tiba-tiba muncul, lelaki tua itu tampak nyaman, dengan segalanya di bawah kendalinya. Tiba-tiba, King Fengli teringat apa yang dikatakan jiwa naga api kepadanya. Jiwa naga api memberitahu King Fengli bahwa ular terbang telah membudidayakan klon kedua yang merupakan manusia baru. Orang tua menyeramkan yang berdiri di hadapan mereka pastilah klon ular terbang. Sial! Tanpa ragu, King Fengli menghunus pedang abadi gunturnya. Pedang abadi guntur mengeluarkan cahaya keemasan yang cemerlang dan aura pedang 9 warna muncul di ruang di sekitar mereka dengan suara retakan yang besar. Melihat pedang abadi guntur, lelaki tua menyeramkan itu berseru penuh kekaguman, "Ini pedang Dewa Guntur di era kehancuran alam semesta. Anak muda, kau hebat mewarisi pedang abadi guntur. Aku yakin dagingmu juga sangat lezat. Aku akan memakanmu setelah aku memakan gadis kecil itu." Pria tua menyeramkan yang muncul tiba-tiba itu begitu sombong sehingga dia tampak tidak terkesan meskipun dia mengenali pedang abadi guntur di tangan King Fengli. Melihat lelaki tua yang menyeramkan itu, Li Qingfeng berkata, "Kau pasti klon kedua ular terbang. Kau berubah menjadi lelaki tua yang mencoba menipu kita. Hari ini, aku akan membunuhmu." Pria tua yang menyeramkan itu sedikit mengernyit dan jejak niat membunuh muncul di matanya. Pria tua menyeramkan itu berkata, "Anak kecil, matamu tajam sekali. Aku telah membunuh banyak sekali master, banyak di antaranya adalah master dari alam Raja Abadi, tetapi tak satu pun dari mereka mengenaliku sebagai klon ular terbang. Bagaimana kau bisa mengenaliku?" Li Qingfeng mendengus dan berkata, "Kau pasti telah membunuh para penguasa kerajaan abadi di era kekacauan alam semesta saat kau tidak terluka. Tapi sekarang lukamu begitu parah hingga kau bahkan tidak punya hati. Meskipun kau masih hidup, kau sedang sekarat dan aku khawatir kau tidak memiliki kekuatan untuk membunuhku." Wajah lelaki tua menyeramkan itu akhirnya berubah sejak King Feng Li benar tentangnya. Jika dia bisa membunuh Li Qingfeng, dia pasti sudah melakukannya. Dia menunjukkan dirinya untuk meneror pikiran Li Qingfeng, tetapi Li Qingfeng menangkis tipu dayanya. Mendengar kata-kata King Feng Li, White Crane Demon Immortal meliriknya dengan kagum. Orang tua di ruang penuh warna itu pasti klon ular terbang, kalau tidak, dia tidak akan ada di sini. Lagi pula, ini perut ular terbang dan tidak ada orang luar yang diizinkan masuk ke sini. King Fengli dan Iblis Bangau Putih Abadi datang ke sini, dan lelaki tua menyeramkan itu menjadikan mereka sebagai makanannya. Dede. Orang tua yang menyeramkan itu mengeluarkan suara-suara yang memekakkan telinga seperti suara ular piton di era kekacauan alam semesta. Tentu saja, ular terbang benar-benar berbeda dari ular piton karena ia adalah binatang dewa yang berada dalam kategori yang sama dengan naga dewa. Hualala! Tubuh lelaki tua menyeramkan itu dengan cepat memanjang kembali ke wujud asli ular terbang yang panjangnya ratusan ribu meter. Mereka tak bisa melihat ujungnya. Sisik-sisiknya tampak seperti sisik naga sejati. Setiap sisik berbentuk naga memancarkan hukum kekacauan dan mengedarkan naskah ketertiban tertutup Dao Agung, memancarkan aura yang menekan langit. Namun, mereka terkejut melihat sebuah lubang hitam di tempat jantung ular terbang yang telah digali oleh sesuatu. King Feng Li menarik napas tajam, takjub akan kekuatan hebat ular terbang dan ngeri akan hilangnya jantungnya. Sebagai salah satu dari 10 binatang dewa di era kekacauan alam semesta, ular terbang berada dalam kategori yang sama dengan naga sejati, Kunrok, dan Phoenix. Namun, jantungnya telah diambil oleh seseorang.
Orang yang mengambil jantungnya pastilah seorang master setidaknya di alam Raja Abadi, siapapun yang lebih rendah dari alam ini tidak mungkin melakukan tugas seperti itu. Ular terbang itu membuka mulutnya dan menyemburkan cairan hitam yang bagaikan sungai besar yang jatuh dari langit, menerjang ke arah King Fengli. Wajah King Fengli sedikit berubah. Tanpa ragu, ia mengalirkan api emas di dalam tubuhnya dan melemparkannya dengan kuat ke depan. Api itu mencapai suhu 50.000 derajat. Api emas itu begitu panas hingga melelehkan udara dimanapun ia berada. Api emas dan sungai hitam ular terbang terjerat satu sama lain dan api emas pun dibedakan. Wajah King Fengli berubah drastis karena dia belum pernah melihat hal seperti itu sebelumnya. Sejak ia memurnikan api emas, ia melelehkan apapun yang ditemuinya, termasuk makhluk abadi. Namun, kini ia bertemu dengan lawannya dan tampak berbeda. Khawatir, King Fengli buru-buru mengeluarkan pedang abadi guntur dan melancarkan teknik pedang abadi guntur, melepaskan aura pedang 9 warna. Namun, aura pedang itu tenggelam ke dalam sungai hitam dan lenyap seketika. Tidak ingin mengakui kekalahan, King Fengli melancarkan teknik lain seperti energi zaman keemasan, aura abadi yin yang, jari penakluk, dan lain-lain, tetapi semuanya tidak ada gunanya. Jiwa naga api terbang keluar dari lubuk hati Li King Feng, berkata, "Si kecil, jangan buang energimu. Ini adalah wujud asli ular terbang. Meskipun ia terluka parah dan kehilangan jantungnya, kau bukanlah tandingannya. Biar aku yang menghadapinya." Saat melihat jiwa naga api, ekspresi ular terbang berubah drastis, dan berkata, "Naga api, kau masih hidup. Kupikir jiwamu telah tercerai-berai dan lenyap di dunia." Dengan senyum tipis, jiwa naga api berkata, "Ular terbang, kau pengkhianat. Dengan kau masih hidup, bagaimana mungkin aku mati? Kau mengkhianati Raja Abadi primitif dan bergabung dengan kubu iblis kekacauan surgawi. Kau mendapatkan balasan yang setimpal karena kau terluka parah." Ular terbang tertawa dan berkata, "Banyak orang ingin membunuhku, tapi aku masih hidup. Lihat dirimu. Kau hanyalah seutas jiwa dan aku bisa membunuhmu dengan mudah." Jiwa naga api menggelengkan kepalanya dan tidak menjawab, sebaliknya, ia menyemburkan api merah. Sebagai salah satu dari 10 api dewa teratas di dunia, api itu begitu kuat hingga bertabrakan dengan sungai hitam di langit dengan suara retakan, dan seketika menguapkan sungai hitam besar itu. Sungai hitam besar itu dipadatkan oleh hukum Dao Agung dan tatanan Dao Surgawi dan kembali ke asalnya setelah lenyap. Bab 2423. Pertempuran antar binatang ilahi. Wus! Jiwa naga api melesat ke langit dan bertarung dengan ular terbang. Dah! Dah! Suara keras terdengar dari ruang berwarna-warni itu saat meledak. Perut ular terbang tadinya merupakan ruang yang mandiri, tetapi sekarang, ia meledak. Pertarungan antara ular terbang dan jiwa naga api sangat sengit. Meskipun mereka berada di dalam perut ular terbang, mereka meninggalkan lubang-lubang besar di dinding dimensi di sekitarnya, seolah-olah akan menghancurkan ruang ini. Jiwa naga api telah beristirahat di kedalaman pikiran King Fengli sementara King Fengli menyediakannya dengan sejumlah besar ramuan roh jiwa, membantunya memulihkan sebagian besar energi rohnya. Meskipun tidak memiliki tubuh fisik, jiwa naga api adalah binatang dewa yang kacau dan dapat melepaskan kekuatan yang tak tertandingi, meninggalkan lubang hitam di ruang sekitarnya. King Fengli dan Dewa Iblis Bangau Putih terus mundur karena tubuh fisik mereka tidak dapat menahan energi yang begitu kuat dan kulit mereka mulai retak. Mereka dengan gila-gilaan menyalurkan kekuatan dalam tubuh mereka dan membentuk perisai pertahanan. Setelah mundur ke tempat yang cukup jauh bagi mereka, mereka merasa sedikit lebih baik. Iblis Bangau Putih Abadi berjalan ke sisi Li Qingshan dan bertanya, "Menurutmu siapa yang akan menang, ular terbang atau jiwa naga api?" Dengan ekspresi muram, Li Qingfeng berkata, "Tentu saja, aku berharap jiwa naga api akan menang. Tapi ular terbang adalah salah satu binatang dewa yang kacau, dan yang lebih penting, ia memiliki asal-usulnya sendiri, itulah sebabnya aku mengkhawatirkan jiwa naga api." Mengaktifkan kemampuan kewaskitaan di mata kanannya, dia memancarkan cahaya keemasan yang cemerlang dan melihat rute ular terbang dan jiwa naga api dalam pertempuran. Keduanya adalah binatang dewa, setiap serangan mereka penuh dengan hukum kekacauan dan kehadiran dao besar yang menghancurkan waktu dan ruang. Meskipun mereka berada di perut ular terbang, mereka bertarung dengan kekuatan penuh dan seluruh ruang berada di ambang kehancuran. Namun, King Fengli mendapati cahaya pada jiwa naga api mulai redup sementara pertempuran berlanjut. Jiwa naga api hanyalah sebuah jiwa, sementara ular terbang adalah klon kedua dari wujud aslinya. Dengan tubuh fisik, ular terbang jauh lebih kuat. Sesaat kemudian, Dewa Iblis Bangau Putih juga melihat masalahnya dan berkata dengan suara rendah, "King Fengli, kau benar. Karena tempat ini bukan rumah bagi jiwa naga api, ia tidak dapat memulihkan kekuatan jiwanya dan tentu saja ia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Kita harus membantunya." Li Qingfeng mengangguk dan berkata, "Tentu saja, kita akan membantunya. Karena tempat ini adalah perut ular terbang, aku yakin organ dalamnya ada di sini. Kita bisa menyerang tempat ini dan melukainya."
Mata iblis Bangau Putih Abadi berbinar dan dia berkata, kau benar. Ayo gunakan kekuatan super kita dan serang tempat ini. White Crane Demon Immortal mengeluarkan Demon Immortal Bell dan melantunkan mantra kutukan. Kutukan itu memasuki lonceng iblis abadi yang melepaskan gelombang serangan mana yang kuat. Ombak menerjang ke tanah dan membelah tanah. Namun pada saat berikutnya, retakan itu tertutup. Itu berarti Flying Sky memiliki kemampuan penyembuhan diri yang kuat, dan kerusakan kecil yang mereka timbulkan tidak berpengaruh padanya. Lagi pula, mereka berada di ruang dalam tubuh asli Flying Snake, dan mereka tidak bisa melihat ujungnya. Iblis Bangau Putih Abadi melancarkan serangan-serangan lain yang masing-masing begitu kuat hingga bisa menghancurkan bumi. Namun, serangan-serangan itu tak berguna melawan ular terbang. Pada akhirnya, Iblis Abadi Bangau Putih bermandikan keringat, tetapi ia tidak berhasil melukai perut ular terbang. Akhirnya, ia menghela napas dan berkata, King Feng Li, ini semua milikmu. Aku tidak bisa. King Feng Li pertama kali melancarkan pukulan ke-9 dari Strangle Hellfish, menghancurkan segalanya dan bahkan meninggalkan retakan di neraka. Namun, yang membuat King Feng Li heran, ruang misterius ini menutup celah di neraka. Sebagai binatang dewa kuno, ular terbang adalah salah satu musuh terkuat yang pernah dihadapi King Feng Li. Ia lalu melancarkan Golden Flame, Mortal Purgatory Body dan Thunder Immortal Sword, namun tak satu pun yang berguna. Biar ku coba tombak dewa pembunuh. Tatapan tajam terpancar dari matanya saat ia memutuskan untuk menggunakan jurus rahasianya. Sambil melantunkan mantra pembunuh dewa, King Feng Li membentuk dua kolom cahaya hitam di udara di atas kepalanya. Dua kolom cahaya hitam itu mengembun menjadi dua tombak hitam besar yang menembus kehampaan dan menusuk ke depan dengan ganas. Retak, retak. Dengan dua suara yang sangat keras, mereka membuat dua lubang besar di tanah. Namun di saat berikutnya, kedua lubang besar itu sembuh dengan cepat di depan mata mereka dan dalam sekejap mata, tanah kembali utuh. Wajah Lili pucat pasi karena serangan tombak dewa pembunuh telah menghabiskan banyak energinya. Ia begitu lemah hingga terhuyung-huyung. Meskipun telah berusaha sekuat tenaga, ia tetap tidak dapat menembus pertahanan ular terbang yang membuatnya dipenuhi rasa dendam dan amarah. Mengambil dua pil ramuan dari cincin interspatialnya, King Feng Li memberikan satu kepada White Crane Demon Immortal dan mengambil satu lagi untuk mengisi kembali energi yang hilang. Di sisi lain, ular terbang dan jiwa naga api masih bertarung sengit di kehampaan. Namun, mereka dapat dengan jelas melihat bahwa jiwa naga api terus mundur sementara cahayanya semakin redup. Jelas, ia bukan tandingan ular terbang. Ular terbang tertawa dan berkata, jiwa naga api, inilah wujud asliku dan ruang ini adalah markasku yang darinya aku dapat menyerap energi tanpa batas. Tanpa sumber energi dan dibatasi oleh ruang, kau bukanlah tandinganku. Hari ini, aku akan menghancurkan jiwamu dan menghisapnya hingga kering, agar kau takkan pernah bereinkarnasi lagi. Jiwa ekor besar naga api itu terus-menerus menyerang dan tiap serangannya menghancurkan langit dan bumi, serta menenggelamkan matahari dan bulan, namun tetap saja ia tidak dapat mengalahkan ular terbang. Sementara pertempuran terus berlanjut, jiwa naga api menjadi gelisah, mengetahui bahwa jika situasi ini terus berlanjut, energi dalam tubuhnya akan habis dan akhirnya ia akan mati. Jiwa naga api melirik ke arah King Feng Li dan Dewa Iblis Bangau Putih dan terkejut melihat mereka tidak dapat menimbulkan kerusakan apapun pada ruang di dalam ular terbang. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di jiwa naga api dan menyampaikan pesan kepada Li King Feng, jangan melancarkan serangan fisik atau mana karena serangan itu tidak berguna melawan ular terbang yang merupakan salah satu dari 10 binatang dewa dan dapat menahan apapun. Kau hanya punya satu hal yang efektif untuk itu, yaitu pusaran hitam yang dibentuk oleh garis keturunan Devourermu. Bertentangan dengan hukum alam semesta, pusaran itu dapat menyerap energi ruang berwarna-warni dan melemahkan wujud aslinya, lalu aku bisa mengalahkannya. Bab 2424. Pusaran hitam yang kuat. Li King Feng mengangguk dan berkata, baiklah. Naga api senior, fokuslah pada seranganmu dan aku akan segera meluncurkan garis darah pemakan untuk melahap energi warna-warninya. Lili mengaktifkan garis darah pemakan di tubuhnya. Darahnya melonjak, dan dao agung bergemuruh ketika pusaran pemakan hitam raksasa muncul. Pusaran pelahap itu mengandung daya hisap yang mengerikan, berkali-kali lipat lebih besar dari pusaran pelangi yang dilepaskan ular terbang. Lubang hitam semesta benar-benar merupakan salah satu hukum terkuat di era kekacauan semesta. Hukum ini memiliki kekuatan yang berlawanan dengan hukum semesta, tetapi jauh lebih kuat. Setelah Lili membentuk pusaran pemakan dengan garis keturunannya, energi berwarna-warni di sekitarnya mulai mengalir menuju pusaran hitam tersebut. Tak lama kemudian, pusaran hitam tersebut menelan sejumlah besar energi. Merasakan energi dalam tubuhnya meningkat pesat, King Feng Li sangat gembira. King Feng Li menyalurkan vitalitas abadi di tubuhnya dan mentransfernya ke garis keturunan, membuat pusaran hitam di atas kepalanya semakin besar. Pada awalnya, pusaran pemakan di atas kepala King Feng Li hanya sebesar mangkuk, kemudian berubah menjadi sebesar tangki air,
lalu menjadi lubang dengan diameter 10 meter, 100 meter, 1000 meter dan akhirnya menjadi 10.000 meter. Pusaran hitam raksasa itu menelan energi di sekitarnya dalam ruang berwarna-warni dan bahkan tulang dan darah abadi di kejauhan pun tersedot ke dalam pusaran hitam itu. Di kejauhan, ular terbang sedang bertarung dengan jiwa naga api dan tiba-tiba merasa telah kehilangan banyak energi. Ia telah menyerap energi dari darah dan tulang Raja Abadi yang jauh, tetapi karena aliran energinya terputus, kekuatan fisiknya mulai melemah. Pada saat ini, jiwa naga api mengeluarkan ekornya dan mengirim ular terbang. Ular terbang menoleh dan menemukan sebagian besar energi di ruang tubuhnya telah diserap oleh lubang hitam. Ekspresinya berubah drastis sejak mengenali pusaran pelahap, salah satu energi hukum alam semesta yang paling kuat, jauh lebih kuat daripada 5 unsur emas, kayu, air, api, tanah, dan hukum unsur asli seperti cahaya dan kegelapan. Ular terbang meraung marah dan berteriak, "King Fengli, kau brengsek. Seharusnya kau memadatkan lubang hitam alam semesta dari era kekacauan untuk menelan energiku. Aku tidak akan membiarkanmu pergi." Ular terbang melompat ke udara dan meninggalkan jiwa naga api, menabrak King Fengli. King Fengli tidak takut karena dia tahu lubang hitam adalah musuh bebuyutan segala sesuatu di alam semesta. Dia menabrakkan lubang hitam besar dengan diameter 10.000 meter di atas kepalanya ke arah Flying Snake. Ekspresi si ular terbang berubah, ia membuka mulutnya dan menyemburkan pusaran pelangi. Pusaran pelangi membentuk gelombang yang dapat menelan segalanya. Gelombang-gelombang itu menghantam pusaran hitam itu dengan suara gemuruh yang mengguncang bumi. Energi dahsyat itu menyapu 9 surga dan 9 lapis neraka, menyebar keluar dengan kekuatan yang luar biasa. Seluruh ruang berwarna-warni itu dipenuhi badai pasir berwarna-warni, dan waktu serta ruang hancur berkeping-keping seolah-olah itu adalah akhir dunia. Retak, retak. Suara retakan terdengar di mana-mana dan bahkan tulang-tulang abadi di kejauhan retak akibat energi dahsyat yang cukup kuat untuk memisahkan langit dan bumi. Ah! Energi pusaran pelangiku. Ular terbang menjerit melengking. Pusaran pelangi merupakan salah satu kekuatan supernya yang terhebat namun kini ia dengan mudah dihancurkan oleh pusaran pemakan milik King Fengli. Dari arah lain, jiwa naga api menyusul dan mengayunkan cakar naganya yang besar ke arah ular terbang dengan ganas, merobek kulitnya. Ular terbang kembali meraung marah. King Fengli dan jiwa naga api menggabungkan kekuatan, satu di depan dan lainnya di belakang. Diserang dari kedua sisi, ular terbang terluka parah. Bukan tandingan mereka, ia hanya bisa meraung marah. Pada akhirnya, King Fengli melompat ke udara dan menghantam kepala ular terbang dengan pusaran pemakan hitam. Dari punggungnya, jiwa naga api mencengkeram ekornya dan mereka berdua menarik ke arah berlawanan seperti tarik tambang. Retakan. Suara retakan itu menggema di dunia, seakan-akan seluruh alam semesta hancur. Tentu saja, alam semesta tidak hancur, melainkan tubuh klon ular terbang yang hancur. Tubuh ular terbang pecah menjadi 2 bagian sementara tulang dan dagingnya terkoyak, dan darah menyembur keluar. Seluruh ruang berwarna-warni itu terciprat oleh darah merah yang mengubah seluruh langit menjadi merah. Di kejauhan, White Crane Demon Immortal tercengang melihat pemandangan itu. Ia berpikir dalam hati, astaga. Li Qingfeng dan jiwa naga api begitu kuat sehingga mereka berhasil membelah ular terbang menjadi 2 bagian. Meskipun hanya tubuh asli kedua dari Flying Snake yang terluka, itu tetap merupakan prestasi yang hebat. Di era kekacauan alam semesta, bahkan penguasa alam Raja Abadi pun tidak sebanding dengan ular terbang. Tetapi sekarang King Fengli dan jiwa naga api menggabungkan kekuatan mereka dan mencapai prestasi besar. Kalau berita itu tersebar, seluruh alam suci semesta akan tercengang dan bahkan para pewaris kuno di alam abadi semesta pun akan tercengang. Setelah klon ular terbang terpecah menjadi 2 bagian, ia diserap oleh pusaran hitam di atas kepala King Fengli dan menjadi bagian dari energinya. King Fengli merasakan pusaran hitam itu tumbuh dengan cepat, dengan diameter tumbuh dari 10.000 meter menjadi 100.000 meter, 1 juta meter, 10 juta meter. Pusaran hitam itu meluaskan seluruh ruang berwarna-warni itu dan dengan suara keras, ia menembus lubang besar di ruang itu. Sinar matahari menyinari ruang itu dan langsung menyala. Melihat pemandangan ini, jiwa naga api merasa senang dan berkata, "Bagus sekali, Li Qingfeng. Kita baru saja membunuh klon ular terbang dan sekarang pusaran hitammu telah meledakkan tubuh asli ular terbang. Sekarang mari kita ikuti sinar matahari dan terbang keluar." Mengangguk, Lili segera meluncurkan sayap penyebar rok abadi. Menarik iblis bangau putih abadi dengan tangan kanannya, ia mengikuti arah sinar matahari dan menyerbu keluar bersama jiwa naga api. Pada saat berikutnya, King Fengli kembali ke puncak gunung primitif di ruang nyata. Melihat King Fengli terbang keluar, anak anjing hitam, ular pemakan langit, dan tikus pencari harta karun semuanya gembira dan segera bergegas ke sisinya. Tikus pencari harta karun adalah yang pertama berbicara, "Tuan, apakah Anda baik-baik saja?" "Kami sangat khawatir." Li Qingfeng mengangguk dan berkata, "Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Aku baru saja membunuh klon ular terbang.
Bab 2425. Bentuk asli ular terbang. Tuan, Anda hebat. Anda membunuh klon ular terbang, salah satu binatang dewa yang kacau, kata tikus pencari harta karun dengan takjub. Saat menatap tuannya, ada bintang-bintang emas kecil di matanya. Mengaum, mengaum. Di belakang King Fengli terdengar raungan besar yang bergema di seluruh gunung primitif. Mereka melihat wujud asli ular terbang perlahan muncul di udara di atas gunung dan melotot ke arah King Fengli dengan kekejaman dan haus darah. Melihat ular terbang, King Fengli tertegun. Wujud asli ular terbang itu berkali-kali lipat lebih kuat dari klonnya yang baru saja dibunuhnya, dan tubuhnya panjangnya jutaan meter, membentang di seluruh hamparan gurun. Sisik-sisik di tubuhnya lebih keras dan memancarkan kilau seperti logam hitam, sementara rune kacau di atasnya lebih kuat dengan dao caotik yang mengalir terus-menerus di atasnya. Pada permukaan tubuhnya terdapat pusaran hampa yang bahkan mengusir kehadiran yang kacau. Ekspresi lebih dari 1000 petani di dekatnya yang masih hidup berubah saat melihat pemandangan itu. Itu adalah pertama kalinya mereka melihat ular terbang, makhluk legendaris di seluruh dunia para kultivator. Makhluk itu hanya ada di era kekacauan dan tidak ada seorang pun yang pernah melihatnya di era kehancuran dan era kuno alam semesta. Saya tidak pernah membayangkan akan melihat ular terbang dalam hidup saya. Sebagai salah satu dari 10 binatang dewa di era kekacauan alam semesta, ia berada dalam kategori yang sama dengan naga hijau, kura-kura hitam, burung vermilion, dan phoenix. Ya, aku bisa mati tanpa penyesalan setelah melihat ular terbang. Lihat, ular terbang sedang menyerang Lily. Aku yakin dia tidak akan bisa lolos kali ini. Semua petani berbicara di antara mereka sendiri, tercengang dan gembira saat melihat ular terbang. Akan tetapi, mereka tidak tahu bahwa ular terbang adalah binatang dewa yang ganas dan kejam yang suka memakan manusia dan telah mengkhianati para pembudidaya manusia dan dunia iblis dengan bergabung dengan kubu Chaos Fin Celestial. Di darat, Raja Ras Iblis, Raja Mutasi, dan mayat hidup semuanya merasa ngeri karena mereka tahu ular terbang adalah binatang dewa yang ganas dan kejam. Benar saja, pada saat berikutnya ular terbang melihat Raja Ras Iblis, Raja yang bermutasi, dan mayat hidup yang berjalan. Saat melihat ketiga orang itu, ketidaksenangan tampak di mata ular terbang lalu membuka mulutnya dan menelan mereka ke dalam perutnya. Dengan 3 kali teriakan melengking, Raja Ras Iblis, Raja Mutasi, dan mayat hidup semuanya mati dan menghilang dari puncak gunung. Para pembudidaya yang memuji ular terbang merasa ngeri melihat pemandangan itu dan mereka mulai mundur. Ada apa? Bukankah ular terbang itu makhluk suci milik kita manusia dan melindungi manusia? Kenapa dia menelan Raja Ras Iblis, Raja Mutasi, dan mayat hidup? Tidakkah kau lihat ular terbang itu telah berubah? Ia memandang kita seolah-olah kita adalah mangsanya, ia bukan lagi binatang suci kita. Aku mendengar sebuah legenda yang diwariskan dari kakek buyut kakekku, yang mengatakan bahwa ular terbang mengkhianati manusia dan ras dewa dengan bergabung dengan kubu iblis kekacauan surgawi. Benarkah legenda itu? Semua petani terkejut dan ketakutan di mata mereka. Mereka tahu bahwa jika legenda itu benar, maka di saat berikutnya ular terbang akan memakan mereka semua. Pada saat ini, beberapa kultivator teringat bahwa lebih dari 8.000 kultivator di antara 10.000 lebih kultivator yang bergegas untuk mengambil buah roh kekacauan telah ditelan oleh pusaran pelangi, yang kemudian mereka duga pasti telah dilepaskan oleh ular terbang. Seketika, mereka semua menatap ke arah King Fengli dengan harapan dan semangat di mata mereka, berharap dia akan mengalahkan ular terbang. Li King Feng berkata, ular terbang, kau akhirnya muncul. Aku baru saja membunuh klonmu dan sekarang aku akan membunuhmu. Ular terbang berkata dengan geram, manusia terkutuk, kau baru saja membunuh klon keduaku di dalam perutku. Tapi kau akan mati kali ini karena aku 10 kali lebih kuat daripada klon keduaku dan bisa membunuhmu dengan mudah. Ular terbang itu mengayunkan ekornya yang melesat melintasi angkasa tinggi, menghancurkan dunia dan merobek langit dengan cahaya hitam sebelum menabrak King Fengli dengan ganas. Dengan tergesa-gesa, King Fengli mengedarkan tubuh penyucian fana dan mengayunkan tinjunya, membentuk tinju ke-9 menekan neraka. Akan tetapi, saat tinjunya muncul, tinjunya dipatahkan oleh ekor ular terbang yang sama sekali tidak menghiraukan saingannya. Kemudian, ia melepaskan tinju neraka pencekik, tetapi gagal juga. Ia segera menggunakan api emas dan hukum dewa pembunuh, tetapi keduanya memantul dari tubuh ular terbang. King Fengli tahu bahwa hanya garis keturunan pelahap yang dimilikinya yang mungkin punya kesempatan. Dia mengaktifkan garis keturunan di tubuhnya dan kembali membentuk lubang hitam yang berubah menjadi pusaran pelahap besar. Akan tetapi, ular terbang itu setidaknya 100 kali lebih kuat dari klon yang dibunuhnya dan bahkan pusaran pelahap hitam tidak dapat menelan wujud asli ular terbang. Ular terbang membuka mulutnya dan menyemburkan pusaran pelangi yang besar. Pusaran pelangi menelan semua yang ada di sekitarnya dan berdiri berhadapan dengan pusaran pelahap hitam. Kedua pusaran itu saling bertabrakan terus-menerus dengan suara berdentuman, dan tak ada yang mampu mengungguli. Memahami urgensi situasi,
jiwa naga api terbang keluar dari lubuk hati Li Qingfeng dan berkata, "Si kecil, kita menghadapi wujud asli ular terbang yang 10 kali lebih kuat daripada klon yang kita bunuh. Garis keturunan menelan tidak dapat mengalahkannya sendirian dan kita harus melawannya dengan kekuatan kita sendiri." Jiwa naga api melompat ke udara dan menyerbu ke arah ular terbang. Namun, ular terbang itu marah, dan kekuatan serangannya meningkat lebih dari 10 kali lipat. Ia membuka mulutnya dan menyemburkan sungai hitam yang besar. Itu adalah sungai yin tertinggi. Mengandung hawa dingin yang mengerikan, ia mengirim jiwa naga api terhempas mundur. Jiwa naga api membuka mulutnya dan menyemburkan api merah yang langsung padam oleh sungai hitam besar. Jiwa naga api tertawa getir, menyadari kekuatan serangan api yang dilancarkan jiwanya terlalu lemah untuk menghancurkan sungai hitam yin tertinggi. Kalau saja keadaannya kembali seperti semula, apinya pasti sudah dapat menguapkan sungai hitam besar itu. Suara mendesing. Suara mendesing. Mata ular terbang memancarkan 2 sinar hitam yang merupakan cahaya yin tertinggi. Cahaya yin tertinggi berasal dari kekacauan dan merupakan cahaya asli yang terkandung di dunia setelah pemisahan langit dan bumi. Merobek kehampaan dan menghancurkan segala sesuatu di langit, cahaya itu melesat ke jiwa naga api. Bab 2426. Menekan ular terbang. Puci. Puci. Seketika itu juga, cahaya yin tertinggi menembus 2 lubang besar di jiwa naga api yang tampak begitu redup seakan-akan dapat menghilang setiap saat. Ekspresi wajah Li Qingfeng berubah drastis dan dia berkata, "Naga api senior, masuklah ke dalam pikiranku segera. Jangan memaksakan diri untuk melawannya." Dia takut sesuatu akan terjadi pada jiwa naga api dan ia akan mati. Mata jiwa naga api meredup dan akhirnya berubah menjadi seberkas cahaya merah, memasuki kedalaman pikiran King Feng Li. Pada saat ini, ular terbang berkata dengan dingin, "Naga api, bahkan kau bersembunyi dariku. Setelah aku membunuh Lily, aku akan menyeretmu keluar dari kedalaman pikirannya dan membunuhmu juga." Sekali lagi, ia mencambuk ekornya yang besar yang panjangnya jutaan meter, ia mengguncang angin geng dan mengubah awan berbintang sambil menabrak King Feng Li dengan kekuatan yang dahsyat. King Feng Li mengeluarkan kekuatan penuh dan teknik terkuatnya, memancarkan energi luar biasa yang bertabrakan dengan ekor ular terbang. Namun, sesaat kemudian, Lily terpental akibat benturan keras tersebut. Puluhan tulang rusuknya patah, dan ia memuntahkan darah, sementara darah mengucur deras dari luka-lukanya. King Feng Li mengolah tubuh api penyucian fana yang tak terkalahkan oleh pedang dan tombak, bahkan makhluk abadi pun tak dapat mematahkan pertahanannya. Namun kini, saat ia berhadapan dengan ular terbang, binatang dewa kekacauan yang legendaris, ia sama sekali tak dapat menahan serangannya dan hampir terbelah menjadi 2 bagian. Di sisinya, ekspresi anak anjing hitam, ular pemakan langit, dan tikus pencari harta karun semuanya berubah drastis. Mereka semua mengedarkan vitalitas iblis dalam tubuh mereka dan memancarkan kekuatan cemerlang untuk bertarung melawan ular terbang. Bang! Detik berikutnya, anak anjing hitam, ular pemakan langit, tikus pencari harta karun, dan iblis bangau putih abadi semuanya terpental oleh ekor ular terbang. Tikus pencari harta karun menerima luka paling parah dan hanya menyisakan sedikit jiwanya. Wajah King Feng Li berubah, dan dia mengambil jiwa tikus pencari harta karun ke dalam pikirannya, membuatnya menetap di sana. Kaisar Malam Kegelapan juga terbang keluar dari tubuh King Feng Li untuk membantunya, tetapi dia juga terpental oleh ekor ular terbang. Ular terbang membuka mulutnya dan membentuk pusaran pelangi yang darinya keluarlah kekuatan hisap yang besar dan dahsyat yang menarik semua yang ada di tanah ke dalam mulutnya bagaikan seekor paus yang menghisap air. Ekspresi wajah King Feng Li berubah, dan dia berteriak, "Teknik gravitasi 80.000 kali." Di sekitar King Feng Li muncul sebuah kekuatan penghisap hitam besar yang mengikat iblis bangau putih abadi, anak anjing hitam, dan ular pemakan langit ke tanah, sehingga pusaran pelangi tidak dapat menelan mereka. Akan tetapi, orang-orang yang bercocok tanam sendiri di sekitarnya tidak seberuntung itu. Banyak sekali kultivator yang terhisap ke udara sebelum memasuki pusaran pelangi dan kemudian ke mulut ular terbang. Ular terbang mengunyah dan menggiling tubuh lebih dari 1000 kultivator menjadi kekacauan berdarah yang memasuki perutnya dan menjadi energinya. Pada saat ini, di puncak gunung, hanya sekitar selusin kultivator yang selamat selain King Feng Li. Dengan wajah pucat, para pembudidaya diri itu gemetar seluruh tubuhnya. Dengan suara gedebuk, mereka semua berlutut di tanah dan berkata kepada Li Qingfeng, "Tuan Li Qingfeng yang terhormat, tolong bantu kami dan bunuh ular terbang itu. Kalau tidak, kita semua akan mati." Pada saat ini, King Feng Li sedang tidak berminat untuk mengurus mereka karena dia sendiri sedang dalam bahaya besar dan akan dibunuh oleh ular terbang jika dia tidak berhati-hati. Selain itu, jiwa naga api dan kaisar malam kegelapan di tubuhnya juga terluka parah dan tidak sebanding dengan ular terbang. Ular terbang membuka mulutnya lagi. Kali ini, ia tidak menyemburkan cahaya yin tertinggi atau melepaskan sinar hitam, melainkan, ia melantunkan mantra kutukan. Kutukan itu sangat kuno, mendalam,
misterius, dan tidak dapat dipahami karena merupakan kutukan yang kacau. Penjara gunung primitif, teriak ular terbang sambil menyemburkan lebih dari 10 sinar cahaya berwarna-warni. Sinar cahaya warna-warni didirikan di sekeliling puncak gunung, memenjarakan seluruh area. Semua kehadiran yang kacau di area seluas 1 juta kilometer di sekitar puncak gunung itu menjadi tenang dan tidak bergerak, bahkan waktu dan ruang pun membeku. Lagi pula, ini adalah gunung primitif tempat Raja Abadi Primitif berkultivasi, dan tempat ini punya dojo sendiri, kekuatan super, dan kemampuan super sendiri. Namun kini, ia terpenjara oleh kekuatan Super Flying Snake yang memenjarakannya. Ular terbang itu memang kuat. Bukan hanya gunung primitif, tetapi juga King Fengli, iblis bangau putih abadi, anak anjing hitam, dan ular pemakan langit terpenjara dalam kehampaan dan tidak bisa menggerakkan satu otot pun. Dengan tatapan penuh kesombongan, keangkuhan, dan kekejaman, ular terbang berkata dengan lantang, "King Fengli, kau akan mati." Tak seorang pun bisa mematahkan kekuatan super binatang suciku kecuali jika Raja Abadi Primitif bangkit kembali. Tidak jauh dari King Fengli, sekitar selusin kultivator lainnya juga membeku, dan mata mereka penuh dengan kematian dan keputusasaan. Mereka berharap King Fengli akan mengalahkan ular terbang dan menyelamatkan nyawa mereka, tetapi sekarang mereka tahu itu mustahil karena King Fengli bahkan tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Meskipun King Fengli menguasai banyak teknik kuat, yang masing-masing luar biasa, namun semua itu tidak ada gunanya di hadapan binatang dewa ular terbang. Ular terbang membuka mulutnya yang besar berwarna darah, memperlihatkan taringnya. Taringnya masih memiliki jejak daging yang merupakan sisa-sisa pembudidaya diri yang baru saja dimakannya. Mulutnya segera mendekati sisi tubuh King Fengli dan menggigit kepalanya, berniat untuk menggigitnya hingga putus. King Fengli merasakan hawa dingin yang membunuh dan dingin di lehernya serta mencium aroma darah yang menyengat. Matanya penuh dengan kengerian karena dia tahu kepalanya akan digigit hingga putus pada saat berikutnya dan dia tidak dapat berbuat apa-apa. Bahkan lubang hitam semestanya pun tak mampu menandingi ular terbang, apalagi harta dharma lainnya. Dengan Raja Malam Kegelapan dan jiwa naga api yang dikalahkan ular terbang, ia tak bisa berbuat apa-apa selain menunggu dan mati. Wus! Pada saat hidup dan mati ini, seberkas cahaya hitam putih melesat dari kejauhan. Sinar cahaya hitam putih itu sangat cepat dan seketika melesat ke tubuh ular terbang dan memaksanya mundur dengan suara duk. Ular terbang berguling di tanah dan wajahnya berubah drastis. Ia terbang ke udara dan melihat sekeliling, meraung, "Siapa yang berani menabrakku, binatang dewa? Kau mau mati?" Wus! Sinar cahaya hitam putih lain melesat dari kejauhan dan menghantam tubuh ular terbang dengan kekuatan dahsyat, mencabik-cabik sisiknya dan meninggalkan goresan berdarah di sekujur tubuhnya. Bab 2427. Potongan-potongan daftar dewa. Sisik ular terbang tercabik-cabik, dan darah menyembur keluar dari luka di bawah sisiknya, memercik ke seluruh puncak gunung primitif. Jejak kegembiraan memasuki mata King Fengli. Dia sangat akrab dengan sinar cahaya hitam putih ini dan tahu itu ditembakkan dari batu giling hitam putih. Ketika King Fengli dan yang lainnya tiba di kaki gunung primitif, batu giling hitam putih telah terbang keluar dari kedalaman pikirannya dan menghilang ke dalam gunung. Tidak ada yang membayangkan batu giling hitam putih akan menyelamatkan nyawa King Fengli pada saat kritis ini. Ledakan! Ledakan! Dari kejauhan terdengar suara siulan yang bergema di seluruh puncak gunung primitif. Di bawah tatapan mata semua orang yang tercengang, batu penggilingan hitam putih muncul di samping King Fengli dan tubuhnya masih menggigil. Batu giling hitam putih yang sekarang bahkan lebih cemerlang dari sebelumnya, dengan warna hitamnya yang semakin pekat, melambangkan energi yin tertinggi, dan warna putihnya yang semakin berkilau, melambangkan energi yang tertinggi. Kedua sinar cahaya itu menerangi seluruh puncak gunung. Menatap batu giling hitam putih, ular terbang itu memperlihatkan jejak teror di matanya saat tubuhnya menggigil karena ketakutan yang amat sangat. Ular terbang berkata dengan takjub, "Daftar dewa. Bagaimana mungkin? Kau dihancurkan oleh iblis kekacauan surgawi di era kekacauan alam semesta. Apakah itu berarti Raja Abadi Primitif telah hidup kembali?" Mendengar perkataan ular terbang itu, sekitar selusin kultivator di dekatnya tampak tercengang dan mereka mulai berbicara di antara mereka sendiri. "Apa yang kudengar? Ular terbang baru saja mengatakan bahwa batu giling hitam putih adalah daftar dewa. Daftar dewa adalah benda suci tertinggi di era kekacauan alam semesta. Daftar ini dibuat oleh Raja Abadi Primitif dan dapat menganugerahkan gelar para dewa di seluruh alam semesta. Mustahil. Aku membaca gulungan kuno dari era kekacauan dan tertulis daftar dewa telah hancur dalam perang era kekacauan. Bagaimana mungkin batu giling hitam putih menjadi daftar dewa, yang seharusnya terdiri dari 9 warna? Bagaimana mungkin? Batu giling hitam putih seharusnya adalah kepingan hitam putih yang ditinggalkan oleh daftar dewa." Para pembudidaya mandiri di dekatnya berbicara dengan penuh semangat di antara mereka. Suara mereka sangat keras dan ketika King Fengli mendengarnya, dia tercengang.
Ia mengingat kembali bagaimana ia memperoleh batu giling hitam putih dan menyadari bahwa itu memang sebuah benda suci yang sangat menakjubkan dan mungkin daftar dewa yang legendaris. Tentu saja, daftar dewa merupakan benda suci yang telah lama menghilang dalam sungai panjang era kekacauan alam semesta dan hanya beberapa keping saja yang tersisa. Sangat beruntung bahwa King Fengli mendapat dua warna. Pada saat ini, King Fengli akhirnya mengerti mengapa anak anjing hitam, ular pemakan langit, dan tikus pencari harta karun sangat mengagumi batu giling hitam putih. Itu karena harta karun pamungkas dari era kekacauan ini secara pribadi dibuat oleh Raja Abadi Primitif dan telah menyegel roh dewa yang tak terhitung jumlahnya, berisi kehadiran yang sangat kuat. Memastikan bahwa batu giling hitam putih adalah bagian yang tersisa dari daftar dewa era kekacauan, Flying Sake berbalik untuk melarikan diri tanpa ragu-ragu. Ia tahu bahwa meskipun ia adalah binatang dewa dari era kekacauan, ia hanya memiliki 1/10 dari kekuatan serangan puncaknya di era kekacauan karena luka-lukanya yang parah, dan dengan demikian ia tidak sebanding dengan potongan-potongan daftar dewa. Pada era kekacauan alam semesta, daftar dewa telah menekan banyak sekali binatang dewa termasuk Phoenix, Rock, naga hijau, kura-kura hitam, burung vermilion, Del. Melihat ular terbang mencoba melarikan diri, batu giling hitam putih melepaskan sinar cahaya hitam dan putih yang membentuk pola Tai Chi 8 trigram. Pola Tai Chi 8 trigram ini berputar terus-menerus di udara sebelum membentuk karakter, menekan. Terdiri dari hukum kekacauan dan kitab suci ketertiban yang disegel dao besar, karakter, supres, menabrak ular terbang. Arah. Ular terbang itu menjerit nyaring sementara tubuhnya yang puluhan juta meter menyusut dengan cepat menjadi jutaan meter, ratusan ribu meter, puluhan ribu meter, ribuan meter hingga akhirnya puluhan sentimeter panjangnya hingga meledak berkeping-keping. Setelah tubuhnya meledak, jiwa ular terbang keluar dan itu adalah jiwa ular terbang binatang dewa. Ia mencoba memasuki kehampaan untuk melarikan diri, tetapi batu giling hitam putih melepaskan kekuatan penghisap 8 trigram, menelannya ke dalam pusaran batu giling hitam putih. Dengan mata telanjang, masyarakat dapat melihat tanda yang jelas muncul pada batu giling hitam putih dan itu adalah pola ular terbang. King Fengli tahu bahwa tubuh fisik ular terbang telah dihancurkan dan jiwanya disegel di batu giling hitam putih. Kini, ular terbang telah lenyap sepenuhnya dari gunung primitif, dan semua energi serta kehadiran yang kacau pun lenyap. Bahaya pun lenyap. Sekitar selusin orang yang selamat dari kultivasi diri menangis dan tertawa seperti orang gila. Bagaimanapun, mereka telah mengalami bencana yang tak terbayangkan dan hampir mati di tangan ular terbang yang legendaris, lalu selamat secara tak terduga. Semua orang sangat gembira. Kemudian batu giling hitam putih berubah menjadi sinar cahaya hitam putih dan memasuki kedalaman pikiran King Fengli. Menekan ular terbang telah menghabiskan banyak energinya dan butuh waktu untuk pulih. Li King Feng tidak mengganggunya dan membiarkannya beristirahat. Dia mengalihkan pandangannya ke arah buah roh kekacauan di depannya. Tujuan perjalanannya ke sini adalah untuk mendapatkan buah roh kekacauan dan sekarang buah itu ada di hadapannya. Tidak jauh darinya, sekitar selusin kultivator juga memandang buah roh kekacauan dengan panas, keserakahan, dan keinginan kuat di mata mereka. Bagaimanapun, itu adalah buah roh ajaib yang dapat memperpanjang kehidupan manusia selama 1 juta tahun sekaligus meningkatkan kekuatan kultivasinya 1 tingkat utama. Yang lebih penting, buah roh tersebut mengandung hukum era kekacauan dan seseorang dapat mengolah teknik kekacauan dengannya untuk meningkatkan fisiknya. Li King Feng memandang belasan kultivator itu dan berkata, buah roh chaos itu milikku. Jika kalian berani berebut denganku, aku tidak keberatan membunuh kalian. Jika kalian ingin hidup, kalian harus meninggalkan gunung primitif. Sekitar selusin kultivator mandiri itu memandang ke sekeliling ke arah kultivator mandiri yang telah meninggal dan saling memandang dengan tatapan penuh perjuangan. Sejujurnya, mereka tidak ingin pergi dari sini karena buah roh chaos ada di depan mata mereka. Namun, mengingat kekuatan besar Li King Feng, mereka memutuskan untuk mundur. Beberapa saat yang lalu, mereka telah menyaksikan pertarungan sengit antara King Feng Li dan binatang dewa ular terbang yang tidak mungkin dapat mengalahkan King Feng Li jika tidak mengeluarkan kekuatan super yang memenjarakannya. Akhirnya, sekitar selusin kultivator itu melemparkan pandangan marah ke arah buah roh kekacauan dan meninggalkan puncak gunung primitif dengan enggan. Mereka tahu jika mereka tetap tinggal, mereka pasti akan dibunuh oleh Li King Feng. Untuk bertahan hidup, mereka harus pergi. Akan tetapi, itu bukanlah perjalanan yang sia-sia bagi mereka karena mereka telah menyaksikan binatang dewa kekacauan yang legendaris, ular terbang, dan melihat buah roh kekacauan, kendati kenyataannya keluarga dan teman-teman mereka semuanya telah meninggal di sini. King Fengli melangkah maju dan langsung datang ke sisi buah roh kekacauan. Bab 2428. Gempa bumi alam semesta. Sekarang, buah roh kekacauan telah matang sepenuhnya, memancarkan aroma yang kuat. Harumnya melayang di udara seluruh puncak gunung primitif dan siapapun yang menciumnya merasakan pori-pori di seluruh tubuh mereka terbuka sementara kekuatan mereka meningkat seolah-olah mereka dapat membuka kehampaan dan terbang bersama awan warna-warni.
King Fengli mengamati buah roh kekacauan dengan saksama dan melihat sekelilingnya, tidak merasakan adanya bahaya. Sekarang buah roh kekacauan telah matang sepenuhnya, ia tidak akan menyerap energi dari para pembudidaya sendiri. Ular terbang telah menghilang dari area di sekitar buah roh keos, sehingga tidak akan melahap para pembudidaya diri. Sangat aman. King Fengli mengulurkan tangan kanannya dan mengambil buah roh kekacauan. Saat telapak tangannya menyentuh buah itu, ia merasa seolah-olah tengah menyentuh seluruh dunia termasuk dunia manusia, dunia iblis, dan dunia setan di alam semesta. Pada buah roh kekacauan, ada 3 tanda yang mewakili 3 dunia. Pada era kekacauan alam semesta, belum ada pembagian dunia manusia, dunia iblis, dunia setan, dunia hantu, alam abadi, dan dunia dewa, hingga terjadinya pemisahan kekacauan. King Fengli mengencangkan cengkeramannya dan memetik buah roh kekacauan dari pohon dengan tangan kanannya. Pada saat ini, dunia manusia di alam suci alam semesta, dunia iblis, dan dunia setan bergetar pelan sementara seluruh alam semesta bergetar terus-menerus. Semua bintang dan planet berguncang dan pecah, beberapa gunung dan sungai purba meletus, beberapa bintang hancur di langit. Bahkan matahari dan bulan pun menjadi tidak stabil, seolah-olah akan meledak kapan saja. Seluruh alam semesta bergejolak. Di alam suci alam semesta, sang dewa panjang umur tengah berkultivasi dalam pengasingan di gunung panjang umurnya, dan tiba-tiba dia merasakan seluruh planet panjang umur mulai berguncang, yang membuatnya tertegun. Perlu dicatat bahwa planet panjang umurnya dipadatkan oleh batu-batu panjang umur dari alam abadi dan batu-batu itu sangat keras sehingga dapat menahan gempa bumi yang mengguncang tanah dan bahkan serangan dari raja-raja abadi lainnya. Namun kini, planet panjang umur itu retak dan terbelah sementara banyak kultivator di planet itu terluka oleh bebatuan yang lepas. Sang dewa panjang umur menunjukkan tangannya dan mengaktifkan kekuatan supernya yang meliputi seluruh planet panjang umur, membalikkan waktu, ruang, gunung, dan sungai, sehingga meredakan guncangan hebat itu. Namun, planet-planet di sekitar planet panjang umur tidak seberuntung itu. Planet-planet ini terbelah menjadi 2 bagian, pasir dan bebatuan berterbangan di sekitarnya, sementara manusia juga terbelah menjadi 2 bagian. Sungguh pemandangan yang menyedihkan. Bahkan sang dewa panjang umur, dewa abadi nomor 1 di planet panjang umur alam suci alam semesta tidak dapat menahan kekuatan ini, apalagi planet-planet lainnya. Naga hijau abadi, kura-kura hitam abadi, peri burung merah dan harimau putih abadi, DCB. Juga rusak parah saat planet mereka berguncang. Akan tetapi, mereka memenjarakan planet mereka dengan teknik dewa dan kekuatan super yang hebat. Di planet Yin Yang, Ratu Abadi Teratai Merah dan penguasa tertinggi lainnya melancarkan energi kacau dan kekuatan super hebat serta memenjarakan planet Yin Yang. Di kejauhan, benua api merah terus terbelah dan seluruh benua hancur berkeping-keping, bahkan istana kerajaan negara Lingyun berada di ambang kehancuran. Pada saat kritis ini, Suelin meluncurkan kekuatan super Ice Phoenix miliknya dan Ruyan Liu meluncurkan kekuatan super Raja Abadi miliknya untuk menghentikan perpecahan benua api merah. Meskipun mereka telah berupaya keras, beberapa gunung tinggi dan sungai panjang di benua api merah hancur dan 1 benua utuh terbagi menjadi 7 benua dan 4 samudra. Akhirnya seluruh istana kerajaan runtuh dan lenyap sementara Raja Lingyun dan para pejabatnya melarikan diri dari istana kerajaan untuk bersembunyi di tempat lain. Hal yang sama terjadi di dunia iblis dan dunia setan. Di dunia iblis, gunung-gunung setinggi jutaan meter meledak sementara planet-planet iblis hancur satu demi satu bagaikan kembang api yang bersinar dalam jeritan melengking ras iblis. Dunia iblis lebih menyedihkan karena King Fengli sengaja menekan versi mini dunia iblis dengan jarinya saat dia memegang buah roh kekacauan di tangannya. Di dunia iblis, setengah dari iblis mati dalam keributan ini. Tak terhitung iblis di dunia iblis yang hancur oleh gempa bumi ini atau meteorit yang jatuh dari planet lain. Mereka semua menangis dan menjerit dengan memilukan. Ya Tuhan! Dosa apa yang telah dilakukan orang-orang di dunia iblis kita sehingga seluruh dunia iblis berguncang, dan banyak sekali orang yang meninggal atau terluka. Bagaimana alam semesta bisa bergetar seperti ini? Aku belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Cepat dan minta bantuan dari Chaos Fin Celestial, hanya dia yang bisa melindungi kita. Tak terhitung banyaknya kultivator ras iblis yang terus-menerus bersujud di hadapan patung raksasa itu. Dengan tinggi puluhan juta meter, patung iblis itu sangat besar, menjulang tinggi ke surga dunia iblis. Patung iblis tersebut terbuat dari batu-batu iblis khusus yang bersifat ketuhanan dan pada permukaan patung tersebut terukir gambar iblis kekacauan surgawi di era kekacauan. Mendesis. Dari patung iblis itu keluarlah benang-benang cahaya hitam. Mengandung kehadiran Fin Celestial, cahaya hitam itu langsung menyelimuti seluruh dunia iblis dan melindungi orang-orang di dunia iblis dari kehancuran akibat gempa bumi. Seketika, sorak-sorai bergema di seluruh dunia iblis. Tentu saja, guncangan ini tidak terbatas di alam suci alam semesta, alam iblis, dan alam setan, bahkan menyebar ke alam abadi alam semesta. Alam semesta abadi seluas 1 triliun kilometer persegi, 100 juta kali lebih besar dari ukuran bumi.
Di wilayah luas alam abadi semesta terdapat 3.000 negara dan 3.000 tao besar. Setiap negara mengendalikan satu dunia planet besar dan satu dao besar. Pada saat ini di alam abadi semesta, semua orang di pub, tempat lelang, keluarga, dan sekte di 3.000 negara besar dan 3.000 tao besar sedang membicarakan sang penakluk guru ketiga Li. Master ketiga sang penakluk, Li, telah tiba di alam abadi semesta setahun yang lalu. Sebagai pria yang dominan dan agresif, ia tidak memasuki alam abadi melalui gerbang alam suci semesta atau terowongan koordinat ruang lainnya, melainkan, ia menerobos dinding pembatas alam abadi. Bahkan sejak ia memasuki alam abadi alam semesta, sang penakluk master ketiga Li telah menyebabkan pergolakan di segala arah. Hal pertama yang dilakukannya adalah menyerang negara naga dewa, yang merupakan salah satu dari 10 negara adidaya di alam abadi semesta, sementara sebagian besar negara dan dunia planet lainnya merupakan bagian darinya. Ada banyak naga dewa di negara naga dewa yang merupakan habitat klan naga. Lebih penting lagi, Raja Naga Primordial berada di negara ini. Bab 2429. Sang Penakluk Alam Abadi. Guru ketiga Li. Dalam keadaan naga ilahi, Raja Naga Primordial merupakan seorang yang bereinkarnasi. Ia lahir di era kekacauan alam semesta, sementara reinkarnasi kedua terjadi di era kehancuran alam semesta, dan yang ketiga terjadi di era kuno alam semesta. Sekarang adalah reinkarnasi keempatnya. Dikatakan bahwa Raja Naga Primordial ingin menjadi Raja Abadi keempat. Setelah menjadi Raja Abadi, ia dapat memerintah seluruh 3.000 negara bagian di alam abadi dan menguasai seluruh alam abadi semesta. Tentu saja, selain Raja Naga Primordial, banyak orang lain juga ingin menjadi Raja Abadi, termasuk keturunan Raja Abadi Burung Vermilion, Raja Abadi Kura-Kura Hitam, dan Raja Abadi Kunrock, serta beberapa ras dan kekuatan besar lainnya. Masing-masing ras berasal dari era kekacauan alam semesta, seperti ras raksasa, ras pengejar matahari, ras emas gelap, ras Houyi, ras emas, ras kayu, ras air, ras api, dan ras bumi. Pada beberapa ras, muncul lebih dari satu Raja Abadi, dalam beberapa kasus 2 atau bahkan 3 Raja Abadi, dalam sungai sejarah yang panjang. Mereka menguasai 9 langit dan 10 bumi, dan semua orang di seluruh alam semesta tunduk kepada mereka. Setelah inkarnasinya, Raja Naga Primordial ingin menjadi penakluk generasi ini dan membuat negara-negara lain tunduk padanya. Untuk mencapainya, ia mengalihkan pandangannya ke negara Phoenix. Di negara Phoenix ada seorang jenius yang langka dan orang itu adalah Peri Phoenix. Sebagai reinkarnasi dari Phoenix api kedua di dunia, Peri Phoenix pernah menjadi permaisuri di era kekacauan yang jauh. Tentu saja, Peri Phoenix saat ini adalah wanita dari Tuan ketiga penakluk Li, ibu dari King Feng Li. Mengetahui bahwa Raja Naga Primordial ingin mengambil Peri Phoenix darinya untuk mendapatkan garis keturunan Phoenix, sang penakluk master ketiga Li tentu saja murka, dan dia melancarkan serangan ke negara naga ilahi. Seluruh alam abadi semesta tercengang dengan kejadian tersebut. Lagi pula, sebagai salah satu dari 10 kekuatan teratas di alam abadi semesta, negara naga dewa menguasai 500 negara besar dengan penguasa yang tak terhitung jumlahnya, termasuk ratusan penguasa alam Raja Abadi. Kendati negara naga dewa memiliki kekuatan yang besar, sang penakluk master ketiga Li menghancurkan 50 negara dalam satu tarikan napas dan membuat kagum seluruh alam abadi semesta. Setiap hari, alam abadi semesta dipenuhi dengan api, hukum dao besar, dan segala macam kekuatan super, sementara sang penakluk master ketiga Li memimpin bawahannya menyerang negara naga ilahi. Di langit alam semesta abadi yang jauh, seorang lelaki yang berdiri setinggi langit memandang dunia dengan angkuh. Dia tinggi dengan punggung tegak, alis berbentuk pedang, dan mata cerah. Dia mengayunkan pedang abadi yang besar melintasi angkasa dan menghancurkan langit dan bumi. Dia bahkan memotong lebih dari 10 bintang di langit dan membelah matahari menjadi 2 bagian dengan pedangnya. Kemanapun pedang abadi itu pergi, dunia akan terpesona, dan tidak ada yang dapat menghentikannya. Pria hebat ini adalah sang penakluk guru ketiga Li. Namun, seekor harimau putih besar muncul di hadapannya. Harimau putih itu sebesar 2 planet, sementara salah satu bola matanya seukuran bumi. Ia menelan seluruh dunia ke dalam mulutnya dalam sekali gigitan. Saat harimau putih bertarung dengan penakluk jangkung, seluruh ruang alam abadi semesta berguncang. Ketika gempa bumi dari alam suci alam semesta menyebar ke alam abadi alam semesta, semua orang tercengang. Mereka tahu bahwa gempa bumi ini tidak disebabkan oleh sang penakluk guru ketiga Li, melainkan seseorang dari alam suci alam semesta, tempat fluktuasi itu berasal. Semua orang di alam abadi semesta berbicara satu sama lain dengan keheranan di mata mereka. Apa yang terjadi? Apakah ada seseorang di alam suci semesta yang mencoba menerobos alam abadi semesta seperti yang dilakukan oleh master ketiga penakluk, Li? Mustahil. Karena gerbang alam abadi semesta telah tertutup, siapapun yang ingin masuk ke sini harus membuka ruang alam abadi, dan tak seorang pun bisa melakukannya kecuali Tuan ketiga penakluk, Li, dalam 10 juta tahun terakhir. Lalu bagaimana kau menjelaskan gelombang gempa bumi?
Dinding pembatas alam abadi kita sangat keras dan bahkan Raja Abadi pun tak mudah menghancurkannya. Kenapa sekarang retak? Kurasa seseorang di alam suci semesta mendapatkan harta karun yang luar biasa, setidaknya harta karun pamungkas di era kekacauan, dan memicu getaran alam semesta yang menyebar ke alam abadi semesta kita. Para pembudidaya mandiri itu semua berbicara di antara mereka sendiri sementara beberapa dari mereka membuat spekulasi. Sang penakluk Master ketiga Li yang tengah bertarung melawan Raja Abadi Harimau Putih tiba-tiba merasakan adanya fluktuasi di tanah dan kekosongan alam tak bermoral. Di tengah gelombang gempa, dia merasakan kehadiran seseorang yang familiar dan matanya berbinar. Ia berpikir dalam hati, aku merasakan kehadiran King Feng saat gempa bumi. Mungkinkah putraku, King Feng, sedang menyerang dinding pembatas alam abadi semesta? Tapi itu mustahil karena King Feng hanyalah raja rakyat biasa dan mustahil baginya untuk berkultivasi ke alam abadi secepat ini. Perlu dicatat bahwa sang penakluk Master ketiga Li merupakan orang yang sangat beruntung karena telah berkultivasi hingga alam Raja Abadi. Ia telah menguasai teknik Raja Abadi yang berasal dari seseorang dengan energi dan kekuatan super yang luar biasa. Lagi pula, sang penakluk adalah guru junior dari kuil surgawi kuno. Dengan begitu banyak peluang besar dan begitu banyak keberuntungan, sang penakluk Master ketiga Li mengalami kesulitan besar sebelum berkultivasi menjadi Raja Abadi. King Feng telah berkultivasi dengan sangat cepat, yang berarti dia juga memperoleh peluang besar dan keberuntungan. Saat ia tengah tenggelam dalam pikirannya, Raja Harimau Putih Abadi yang ada di seberangnya mengulurkan cakarnya dan meraih sebuah planet dari langit lalu menghantamkannya dengan ganas ke arah sang penakluk. Para kultivator di alam abadi yang ada di dekatnya terkesiap melihat pemandangan itu dan segera terbang mundur untuk menjauh dari tempat ini. Lagi pula, pertarungan antara sang penakluk dan sang harimau putih abadi begitu dahsyatnya, sampai-sampai mereka menjadikan planet sebagai senjata, sesuatu yang hanya sedikit orang mampu melakukannya sepanjang sejarah. Mendengar suara siulan dari langit alam abadi, sang penakluk Master ketiga Li tersadar dari lamunannya. Dia menatap langit dan melihat sebuah planet besar. Dengan panjang ratusan juta meter, planet itu menutupi langit ketika menabraknya, bermaksud mengubahnya menjadi pai daging. Sang penakluk Master ketiga Li mengeluarkan raungan yang mengguncang dunia dan menghancurkan kehampaan. Tubuhnya tumbuh dengan cepat hingga ketinggian puluhan juta meter dan dia mengangkat telapak tangannya dan menangkap planet itu. Para pembudidaya mandiri di dekatnya berbicara satu sama lain dengan keheranan di mata mereka. Tuan ketiga sang penakluk, Li, begitu kuat sehingga ia menguasai planet ini dengan tangannya. Hanya dia yang berani melakukan hal seperti itu. Tentu saja. Setahun yang lalu, dia menghancurkan tembok pembatas alam abadi yang tak lain adalah sebuah planet. Pantas saja dia berani memanggil Raja Naga Primordial. Sang penakluk adalah manusia paling hebat yang pernah kulihat. Kurasa kali ini Raja Naga Primordial akan bertemu tandingannya. Para kultivator alam abadi di dekatnya berbicara satu sama lain dengan keheranan di mata mereka. Bab 2430. Sutra Peri Abadi Primitif. Master ketiga sang penakluk, Li, mengangkat kepalanya ke langit dan meraung. Dua tinju raksasa sepanjang beberapa puluh juta meter dengan kuat mencabik ke depan dari kedua sisi. Dengan suara, benturan, dan di bawah pandangan semua orang, sang penakluk langsung merobek planet besar itu menjadi dua bagian. Potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya beterbangan terbawa angin, dan mengguncang seluruh alam abadi. Kali ini sang penakluk aktif menyerang, ke arah Raja Abadi Harimau Putih di hadapannya. Setiap tinju yang dilepaskannya mengguncang langit dan menghancurkan batu. Ruang alam abadi pun tak mampu menahan tinjunya, karena barisan demi barisan lubang pun terbuka. Hukum tata ruang alam abadi lebih dari 10.000 kali lebih kuat dari alam yang ditakuti, tetapi masih gemetar di bawah tinju sang penakluk. Raja Abadi Harimau Putih juga melangkah mundur tanpa henti menghadapi serangan sang penakluk, tubuhnya bergetar tanpa henti, dan darah menyemburkan darah segar tanpa henti. Bang! Begitu sang penakluk melancarkan tinjunya yang ke-100, tinju itu langsung mengenai jantung Raja Abadi Harimau Putih. Dengan suara, gemuruh, yang keras, jantung Raja Abadi Harimau Putih tiba-tiba meledak dan hancur berkeping-keping. Sang penakluk menggunakan kesempatan itu untuk melepaskan pukulannya yang ke-101, dan langsung menghancurkan tubuh Raja Abadi Harimau Putih, dan berubah menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya, dan menghilang dalam alam abadi universal. Seluruh alam suci universal dipenuhi dengan keheningan. Raja Abadi Harimau Putih adalah salah satu dari 10 penguasa tertinggi Raja Naga Primordial. Ia menguasai 50 negara bagian di alam abadi, dan memerintah seluruh wilayah tersebut, karena ia jarang bertemu seseorang yang bisa menjadi lawannya. Selama lebih dari 10 juta tahun, Raja Abadi Harimau Putih telah membuat seluruh alam abadi universal bergetar. Namun, hari ini, Raja Abadi Harimau Putih dihancurkan oleh tinju tuan ketiga penakluk, Li, dan mati secara brutal di sini. Peristiwa ini menggemparkan seluruh dunia abadi. Sang penakluk Master ketiga Li berteriak keras, dan memimpin para pengikutnya untuk terus maju menuju negara naga ilahi.
Dia ingin mencabik-cabik tubuh Raja Naga Primordial untuk menyelamatkan Peri Phoenix. Seluruh alam semesta abadi terkejut, karena setiap orang dikejutkan oleh kekuatan sang penakluk guru ketiga Li. Seketika, alam abadi universal menyebar di sekitar legenda sang penakluk. Mereka menyebutnya sebagai salah satu kekuatan yang memiliki kemungkinan terbesar untuk menantang Raja Naga Primordial dan memiliki kemungkinan untuk menjadi Raja Abadi di masa depan. Di puncak gunung primitif alam suci universal, King Feng duduk di sana dengan kaki disilangkan, dan tinjunya menggenggam erat buah spiritual kekacauan. Beberapa saat yang lalu, King Feng merasa bahwa ia telah mengendalikan seluruh dunia universal, dan jiwanya bahkan sempat menyentuh alam suci universal, alam iblis, alam setan, dan bahkan alam abadi universal. Ia hanya menyentuhnya, dan sensasi yang diberikannya langsung sirna, lalu lenyap tanpa jejak. Bahkan, King Feng merasakan samar-samar bayangan tinggi yang membelah sebuah planet menjadi dua. King Feng menarik napas dalam-dalam dan menyingkirkan pemandangan yang baru saja ada di dalam pikirannya, dan dia duduk di sana dengan tenang dengan energi terkonsentrasi. Dia sekarang harus melatih buah spiritual kekacauan di depannya, dan menyerap kekuatan universal di atasnya, yang akan meningkatkan kemampuannya dengan kecepatan tinggi. Sejak saat itu, dia tidak takut lagi pada reinkarnasi abadi. Gerbang alam abadi akan segera terbuka. Dengan begitu, King Feng akan dapat memasuki alam abadi universal dan menyelamatkan ayah dan ibunya. King Feng mengaktifkan mantra abadi langit internalnya, yang mengalir bersama naskah jimat energi emas. Mantra itu membentuk mantra kata, langit, mengalir di atas buah spiritual kekacauan, dan mulai berlatih. Akan tetapi, pada saat berikutnya, nyanyian King Feng langsung terpantul kembali, karena nyanyian langit abadinya tidak menimbulkan efek apapun. King Feng sedikit mengernyit, matanya menunjukkan sedikit kebingungan, lalu dia berkata, ada apa dengan buah roh kekacauan, kenapa aku tidak bisa menyerapnya? King Feng menolak menyerah, saat dia meluncurkan Sky Immortal Chain sekali lagi. Namun, itu tidak berpengaruh. Tanpa pilihan lain, King Feng mengeluarkan teknik-teknik lain. Ada Yin Yang Immortal Chain, Thunder Immortal Chain, Killing God Chain, Golden Age Chain, dan teknik-teknik lainnya. Namun, semua teknik ini tidak mampu melatih buah spiritual chaos yang ada di hadapannya. Pada akhirnya, King Feng benar-benar tidak punya pilihan lain lagi. Jika King Feng tidak dapat melatih buah spiritual kekacauan sebelumnya, maka kultivasinya tidak akan meningkat. King Feng hanya bisa meminta bantuan dari Raja Malam Kegelapan dan jiwa naga api yang ada di dalam lubuk hatinya, namun sayang, baik Raja Malam Kegelapan maupun jiwa naga api sedang tertidur lelap. Mereka baru saja terluka parah saat menyelamatkan King Feng beberapa waktu lalu dan telah membuang banyak sekali energi spiritual, dan mereka sudah dalam mode istirahat. King Feng tidak punya pilihan lain, saat dia berbalik melihat batu giling hitam putih. Dalam benak King Feng, batu giling hitam putih merupakan harta karun langka yang sangat misterius, dan lawannya adalah bidak daftar dewa yang memiliki asal-usul hebat. Batu giling kekacauan merupakan harta karun yang sangat berharga yang pernah diciptakan oleh Raja Abadi Primitif, dan ia seharusnya tahu cara melatih buah spiritual kekacauan. King Feng telah mempelajari sedikit bahasa kekacauan, meskipun ia tidak mempelajari banyak hal, tetapi ia masih dapat dengan mudah melakukan percakapan sederhana. King Feng diam-diam mengirimkan pesan mental ke batu giling hitam putih dan bertanya, bagaimana aku bisa melatih buah roh kekacauan? Meskipun batu giling hitam putih tidak dapat berbicara, ia dapat melepaskan gelombang mental. Ada beberapa kata di atas gelombang suara mental, dan di atasnya tertulis, untuk melatih buah spiritual kekacauan, kamu harus memperoleh nyanyian abadi primitif. King Feng mengerutkan kening dan tidak bisa berkata apa-apa. Mantra abadi primitif merupakan hakikat dari Raja Abadi Primitif, dan Raja Abadi memiliki kekuatan super hebat, hukum hebat, dan energi hebat yang jarang bisa dimiliki siapapun selama berabad-abad. Kini, batu giling hitam putih menyuruhnya berlatih, tetapi kemana ia harus pergi untuk menemukan nyanyian abadi primitif? Batu giling hitam putih tampaknya menyadari kebingungan King Feng, dan kata-kata itu muncul lagi di atas, nyanyian abadi primitif ada di atas gunung primitif. Kau bisa menemukannya jika kau memeriksanya dengan saksama, dan itu butuh keberuntungan. Wajah King Feng dipenuhi kegembiraan, dan sedikit kegembiraan muncul di matanya. Dia tidak pernah menyangka bahwa primitif Immortal Chain akan berada di puncak gunung primitif, dan ini bukanlah sesuatu yang pernah dia impikan. Penglihatan King Feng memeriksa seluruh puncak gunung primitif tanpa henti, dari barat ke timur, dari selatan ke utara, dan mencari di semua posisi, namun tetap saja tidak dapat menemukan nyanyian abadi primitif. Namun, King Feng tidak menyerah, karena dia tahu bahwa batu giling hitam putih tidak akan berbohong kepadanya dan pasti akan membantunya. Wajah anak anjing hitam dan ular pemakan langit dipenuhi keraguan saat mereka melihat King Feng berlarian tanpa henti di sekitar puncak gunung. Anak anjing hitam berjalan mendekat, dan bertanya dengan tenang, King Feng, apa yang kamu cari? Kata King Feng, nyanyian abadi primitif ada di gunung primitif, dan kita harus mencarinya dengan saksama. Wajah anak anjing hitam,
ular pemakan langit, dan bangau putih iblis abadi dipenuhi kegembiraan setelah mendengar cerita King Feng. Mereka juga mulai mencari tanpa henti di sekitar puncak gunung primitif, tetapi tetap tidak menemukan apapun. Tiba-tiba, anak anjing hitam teringat sesuatu, dan berkata, King Feng, biarkan tikus pemburu harta karun mencobanya. Ia dipuja oleh langit dan bumi dan sangat sensitif terhadap energi harta karun langka. Buah spiritual kekacauan dan gunung primitif ditemukan olehnya. King Feng mengangguk, lalu berkata lagi, tubuh tikus pemburu harta karun sudah hancur sekarang, hanya tersisa jiwanya. Jiwanya tersimpan di dalam pikiranku, dan aku akan mencoba berkomunikasi dengannya. Petik 2. Energi roh King Feng memasuki kedalaman pikirannya dan menyadari bahwa jiwa tikus pemburu harta karun sangat lemah, karena bersembunyi di sudut pikirannya, dan gemetar. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.